Dalam pusaran sejarah pasca kemerdekaan Indonesia, Republik Maluku Selatan, atau RMS, tampil sebagai babak yang penuh ketegangan, ambiguitas, dan pertarungan wacana antara nasionalisme dan kolonialisme. Di tengah percaturan itu, Yohanis Hermanus Manuhutu muncul sebagai figur yang kompleks, seorang presiden pertama yang tak lama menjabat, namun memegang peran simbolik dalam proyek RMS yang dipenuhi intrik geopolitik dan tekanan transisi kekuasaan. Perjalanan Manuhutu, dari pengangkatannya hingga penyesalannya, menggambarkan tarikan-tarikan ideologis dan pragmatisme dalam masa yang syarat ketidakpastian. Paparan ini menelusuri dimensi manusiawi dan politis dari seorang tokoh yang kerap terpinggirkan dalam arus utama historiografi nasional, namun sesungguhnya menyimpan makna mendalam dalam percakapan tentang loyalitas, identitas, dan arah sejarah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Yohanis Hermanus Manuhutu, sebuah potret tokoh dalam sejarah Republik Maluku Selatan. Sejarah tidak selalu digerakkan oleh para pahlawan agung atau pengkhianat besar. Ada kalanya, ia diwarnai oleh mereka yang terseret oleh arus zaman, tokoh-tokoh yang berdiri di tengah pusaran keputusan besar tanpa benar-benar mengendalikan arahnya. Yohanis Hermanus Manuhutu adalah salah satu dari mereka. Dalam ledakan politik yang melahirkan Republik Maluku Selatan tahun 1950, nama Manuhutu terangkat sebagai presiden pertama, namun dengan masa jabatan yang hanya seumur jagung. Bukan karena keputusannya yang monumental, melainkan karena konteks yang membentuk dan membatasinya. Lahir dari kalangan terpelajar dan birokrat, Manuhutu bukan seorang ideolog garis keras. Keberadaannya di puncak RMS lebih mencerminkan kompromi politik ketimbang hasrat pemisahan. Ia muncul sebagai representasi lokal dalam manuver pecah belah yang digerakkan oleh sisa-sisa kekuatan kolonial Belanda, sekaligus menjadi saksi bisu akan pergeseran zaman yang tak dapat dibendung. Namun, kisahnya tak berhenti pada perannya dalam RMS. Beberapa tahun kemudian, ia memilih jalan yang jarang diambil oleh para pemimpin pemberontakan, jalan pengakuan dan rekonsiliasi. Disitulah letak bobot sejarahnya, pada keputusan untuk kembali, bukan melawan. Narasi tentang Manuhutu bukan sekadar catatan kaki dari peristiwa besar, melainkan jendela untuk memahami kompleksitas sejarah Maluku, dilema identitas, dan tarik-menarik antara nostalgia kolonial dan semangat nasionalisme Indonesia. Yohanis Hermanus Manuhutu lahir pada 19 April 1908 di Desa Haria, sebuah negeri adat yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai luhur di Pulau Saparua, Maluku Tengah. Lahir dari keluarga Protestan yang berpendidikan, Manuhutu tumbuh dalam lingkungan sosial yang menghargai ilmu pengetahuan dan tata tertib. Keluarganya merupakan bagian dari kelompok elit Ambon yang memiliki kedekatan historis dan struktural dengan pemerintahan kolonial Belanda. Kondisi ini memberikan Manuhutu akses terhadap pendidikan formal yang pada masa itu masih merupakan hak istimewa bagi segelintir kalangan pribumi. Sejak usia belia, ia menunjukkan bakat intelektual yang menonjol, serta pembawaan yang tenang namun tegas, sifat-sifat yang kelak akan membentuknya menjadi figur yang dihormati dalam birokrasi dan dunia politik. Karakter terpelajar dan kewibawaan pribadinya menjadikannya tidak hanya disegani oleh rekan-rekan sejawat, tetapi juga dipercaya oleh penguasa kolonial sebagai sosok yang mampu menjembatani kepentingan antara rakyat Maluku dan pemerintah pusat. Dengan latar belakang inilah, Manuhutu mulai menapaki jejak hidup yang kelak membawanya pada panggung sejarah yang penuh dinamika dan dilema.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Mulo Ambon dengan hasil memuaskan, Yohanis Manuhutu melanjutkan studi di Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, atau OSVIA di Makassar. Lembaga pendidikan khusus yang didirikan pemerintah kolonial ini bertujuan mencetak pegawai pribumi yang terampil dalam urusan administrasi negara. OSVIA bukan hanya tempat mempelajari teori pemerintahan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter dan disiplin birokrasi. Di lingkungan yang kompetitif tersebut, Manuhutu menonjol berkat kecerdasannya, ketekunan, dan integritas yang ia tunjukkan dalam setiap penugasan. Ia tidak hanya belajar menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga memahami dinamika kekuasaan kolonial, serta posisi strategis yang dapat diambil oleh kaum terdidik lokal. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia segera diterima sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda, dengan jabatan Geassocieerd Assistent Inlands Bestuur, atau GAIB, yaitu posisi yang diperuntukkan bagi pegawai pribumi terlatih, untuk membantu administrasi pemerintahan kolonial. Ia menjabat sebagai GAIB pada tahun 1929 hingga 1930, dan meniti karirnya dengan cepat. Kedisiplinan, kecakapan administrasi, serta kemampuan komunikasi lintas budaya, menjadikannya figur yang disegani dalam jajaran pegawai negeri Hindia Belanda, membuka jalan menuju berbagai posisi penting di wilayah Maluku. Sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda, Yohanis Manuhutu menjalani berbagai penugasan yang menuntut mobilitas geografis tinggi. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya wawasannya, tetapi juga memperluas pengaruhnya di tengah masyarakat multikultural. Ia tidak sekadar menjalankan tugas administratif secara efektif, melainkan juga menunjukkan kepekaan sosial yang tinggi dalam menghadapi beragam persoalan lokal. Manuhutu dikenal sebagai birokrat yang disiplin dan ulet dalam mencari solusi demi kepentingan umum. Ia menjalin hubungan baik dengan berbagai kalangan, dari tokoh adat, pemuka agama, hingga pejabat kolonial, yang menjadikannya figur efektif dalam menjembatani komunikasi antar level kekuasaan. Etos kerjanya yang tinggi, serta kecakapannya dalam mengelola urusan pemerintahan, menjadikannya aset penting, terlebih saat ia terlibat dalam masa transisi menuju kemerdekaan Indonesia. Pengalaman yang luas ini membentuk Manuhutu sebagai figur administratif yang tidak hanya mahir dalam tataran teknis birokrasi, tetapi juga piawai membaca dinamika politik menjelang akhir era kolonial. Dalam dirinya, tumbuh kesadaran historis dan tanggung jawab moral untuk berperan dalam proses pembentukan identitas bangsa yang merdeka. Ketika kekuasaan kolonial Belanda digantikan oleh pemerintahan militer Jepang pada tahun 1942, tatanan administrasi sipil di seluruh wilayah Indonesia mengalami perubahan drastis. Banyak pejabat lokal tersingkir atau mengalami degradasi peran akibat sistem pemerintahan yang lebih bersifat militeristik. Namun, Yohanis Manuhutu tetap mampu mempertahankan eksistensinya dalam dunia birokrasi, berkat reputasinya sebagai administrator yang kompeten dan loyal terhadap tugas negara, siapapun penguasanya. Pemerintah Jepang, yang membutuhkan figur-figur lokal dengan pengalaman dan keahlian administratif, melihat Manuhutu sebagai aset yang tak bisa diabaikan. Ia tetap dipercaya menangani urusan-urusan penting dalam pemerintahan sipil. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjabat sebagai Fuku Gunjo di Ambon, dari tahun 1942 hingga 1944, kemudian sebagai Gunjo di Tulehu, dari 1944 hingga 1945. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, Manuhutu menunjukkan kapasitas luar biasa untuk beradaptasi tanpa kehilangan integritas. Ia dikenal sebagai sosok netral, tidak terbawa arus politik kekuasaan, dan tetap berfokus pada pelayanan publik serta menjaga stabilitas masyarakat. Sikap profesional dan netralitas yang ia tunjukkan menjadikannya dihormati oleh berbagai pihak, baik dari kalangan militer Jepang, pejabat lokal,
maupun masyarakat luas. Pengalaman pada masa transisi ini bukan hanya menguji ketangguhan moral dan intelektualnya, tetapi juga memperkokoh posisinya sebagai birokrat tangguh, yang kelak memainkan peran penting dalam babak sejarah yang lebih besar, kemerdekaan dan pembentukan bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Yohanis Manuhutu mulai menunjukkan komitmen nyata terhadap perjuangan Republik yang baru berdiri. Dalam situasi yang penuh ketegangan dan ketidakpastian, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti Indonesia Timur, Manuhutu memainkan peran penting sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah. Ketika pasukan sekutu mendarat di wilayah Maluku, ia menjabat sebagai Besturs Asisten di Saparua pada periode 1945 hingga 1947. Setelah itu, ia diangkat menjadi Besturs Hoofd di Geser pada tahun 1948 hingga 1949. Dalam posisi-posisi ini, ia turut memastikan kelangsungan administrasi sipil dan menjaga ketertiban di tengah gejolak transisi pasca kemerdekaan. Dengan dibentuknya Negara Indonesia Timur, atau NIT, Manuhutu dipercaya memegang peran strategis sebagai wakil kepala daerah di Ambon, sebelum kemudian diangkat menjadi kepala daerah Maluku Selatan. Penugasan ini ia emban di bawah struktur pemerintahan NIT, yang pada saat itu merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Peran-peran tersebut menempatkannya di garis depan dalam upaya konsolidasi Republik, khususnya di kawasan yang rawan konflik, serta tarik-menarik kepentingan antara kelompok pro-Republik dan mereka yang masih loyal kepada Belanda. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat tinggi di berbagai wilayah strategis, Manuhutu menonjol lewat pendekatan yang dialogis dan administratif. Ia berupaya memperkuat posisi Republik, sekaligus menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat yang tengah mencari arah baru pasca kolonialisme. Ia dikenal bukan hanya sebagai birokrat yang cakap, tetapi juga sebagai mediator yang andal dalam membangun komunikasi lintas kelompok kepentingan. Integritas dan dedikasinya menjadikan Manuhutu simbol profesionalisme dan nasionalisme yang rasional, seorang birokrat yang memilih mengabdi kepada cita-cita kemerdekaan, tanpa mengabaikan pentingnya stabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran-peran strategis inilah yang menjadi fondasi keterlibatannya dalam sejumlah peristiwa besar, yang kelak menandai babak penting dalam sejarah politik Indonesia Timur. Tanggal 25 April 1950 menjadi momentum penting sekaligus kontroversial dalam perjalanan hidup Yohanis Hermanus Manuhutu. Pada hari itu, Republik Maluku Selatan, atau RMS, secara resmi diproklamasikan di Ambon sebagai bentuk perlawanan terhadap integrasi wilayah Maluku ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam deklarasi tersebut, Manuhutu secara resmi diangkat sebagai Presiden pertama RMS, sebuah posisi yang ia emban di tengah kompleksitas situasi politik dan sosial yang membelah kesetiaan masyarakat Maluku. Pengangkatan Manuhutu tidak lepas dari dukungan kelompok-kelompok militer bekas tentara KNIL, yang merasa terpinggirkan dalam struktur militer baru Republik Indonesia. Mereka memandang RMS sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik dan identitas lokal yang merasa terancam oleh dominasi kekuasaan dari Jawa. Dalam konteks ini, Manuhutu dilihat sebagai figur sipil yang memiliki kredibilitas, latar belakang birokratik yang kuat, dan mampu memberikan legitimasi bagi perjuangan kelompok tersebut. Namun, penerimaan jabatan ini juga menempatkannya dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ia mewakili semangat kedaulatan dan otonomi Maluku, namun di sisi lain,
Tindakannya dianggap berseberangan dengan cita-cita persatuan Indonesia yang telah ia dukung sebelumnya. Posisi Manuhutu sebagai Presiden RMS menjadi babak penting yang menandai persimpangan tajam dalam karir dan idealismenya, sekaligus membuka bab diskusi panjang mengenai loyalitas, identitas, dan dinamika politik pasca kemerdekaan. Pembentukan Republik Maluku Selatan, atau RMS, tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pasca kemerdekaan Indonesia, yang syarat ketegangan antara pemerintah pusat Republik Indonesia dan kelompok-kelompok federalis di kawasan Indonesia Timur. Munculnya RMS merupakan respons atas kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat Maluku, khususnya para bekas serdadu KNIL, yang merasa bahwa identitas serta peran mereka terancam oleh proses integrasi ke dalam negara Republik Indonesia, yang dinilai terlalu sentralistik. Banyak di antara para mantan tentara KNIL, yang pada masa kolonial menikmati status sosial dan ekonomi yang relatif tinggi, merasa cemas akan kehilangan kedudukan, serta kepastian masa depan mereka dalam struktur militer dan birokrasi Republik. Dalam suasana keresahan dan ketidakpastian inilah, figur Yohanis Hermanus Manuhutu muncul sebagai tokoh sipil yang dinilai mampu memberikan arah serta legitimasi moral bagi perjuangan kelompok tersebut. Meski bukan seorang militer, Manuhutu dipandang sebagai simbol keseimbangan, seorang birokrat berpengalaman, berintegritas, dan memiliki keterhubungan erat dengan elit lokal maupun kolonial. Ia juga telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai kepala daerah Maluku Selatan, berbeda dengan tokoh utama pencetus RMS, Christian Sumokil, yang pada saat itu belum dikenal secara luas oleh publik Ambon. Oleh karena itu, agar gerakan RMS memperoleh legitimasi dan dukungan rakyat, Manuhutu dinilai sebagai figur paling tepat untuk diangkat sebagai presiden. Faktanya, Manuhutu sebenarnya menolak tawaran tersebut. Ia sempat meminta agar posisi tersebut diberikan kepada orang lain. Namun, para pendukung RMS telah lebih dahulu mempelajari rekam jejaknya sebagai birokrat yang jujur dan berdedikasi, sehingga mereka tetap mendorong namanya. Ketika penolakannya berulang kali tidak diindahkan, Manuhutu bahkan menghadapi tekanan dan intimidasi dari sejumlah bekas tentara KNIL. Ia diteror dan diancam, termasuk terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya. Dalam situasi yang serba terpaksa ini, Manuhutu akhirnya menerima jabatan tersebut demi menghindari bahaya yang lebih besar. Begitulah akhirnya Republik Maluku Selatan diproklamasikan, dengan Yohanis Hermanus Manuhutu menjabat sebagai presiden pertamanya, sebuah posisi yang ia emban dalam bayang-bayang dilema moral, tekanan politik, dan kondisi sosial yang kompleks. Yohanis Hermanus Manuhutu menjabat sebagai Presiden RMS hanya selama 8 hari, dari tanggal 25 April hingga 3 Mei 1950. Setelah itu, ia secara resmi menyerahkan kepemimpinan kepada Christian Robert Stephen Sumokil, seorang tokoh hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung dalam struktur negara Indonesia Timur. Sumokil dikenal lebih vokal dan memiliki orientasi politik yang lebih tegas dalam memperjuangkan kemerdekaan penuh Maluku Selatan di luar kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan kekuasaan ini bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan menandai pergeseran arah politik RMS menuju jalur yang lebih keras dan konfrontatif. Di bawah kepemimpinan Sumokil, RMS menempuh jalan separatisme bersenjata, sementara Manuhutu memilih untuk mundur dari panggung politik. Ia tidak terlibat dalam eskalasi konflik yang terjadi kemudian, dan juga tidak bergabung dengan gerakan RMS di pengasingan. Langkah Manuhutu ini menimbulkan beragam penafsiran. Sebagian melihatnya sebagai bentuk penolakan halus terhadap radikalisasi perjuangan RMS, sementara yang lain menilainya sebagai cerminan hati nurani seorang birokrat, yang sejak awal lebih mengedepankan stabilitas dan ketertiban daripada perlawanan bersenjata. Sikap diamnya di tengah meningkatnya ketegangan, menunjukkan bahwa ia mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan arah perjuangan RMS yang semakin ekstrim.
Dengan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada tokoh yang lebih militan, Manuhutu menutup salah satu babak paling kompleks dalam perjalanan hidupnya, babak yang hingga kini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah politik Indonesia Timur. Setelah menyerahkan kekuasaan kepada Christian Sumokil, kiprah Yohanis Hermanus Manuhutu dalam kancah politik Republik Maluku Selatan perlahan meredup. Meski demikian, keterlibatannya pada masa-masa awal pendirian RMS tetap menjadi perhatian serius bagi pemerintah Republik Indonesia. Pada awal tahun 1952, Manuhutu ditangkap oleh tentara APRIS dalam sebuah operasi militer di Pulau Seram. Namun proses hukum terhadap dirinya baru resmi dimulai pada Maret 1955, ketika ia dihadapkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam deklarasi kemerdekaan RMS. Dalam persidangan, Manuhutu dinilai tidak aktif terlibat dalam kegiatan separatis setelah proklamasi RMS. Ia bahkan menunjukkan sikap kooperatif selama masa penahanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara. Namun masa hukumannya kemudian dipersingkat dengan alasan kemanusiaan dan pertimbangan politik. Ia akhirnya dibebaskan lebih awal dari vonis maksimal yang dijatuhkan kepadanya. Pembebasan dini ini mencerminkan pandangan pemerintah bahwa Manuhutu lebih merupakan simbol administratif pada masa awal pembentukan RMS, bukan aktor utama dalam gerakan separatis bersenjata. Usai pembebasannya, ia memilih untuk menjauh dari dunia politik dan menjalani kehidupan yang lebih tenang. Keputusan ini turut memperkuat citranya sebagai sosok yang pada akhirnya lebih memilih jalan damai dan rekonsiliasi, ketimbang keterlibatan dalam konfrontasi berkepanjangan. Langkah Manuhutu untuk tidak kembali terlibat dalam gerakan separatis setelah pembebasannya menjadi pesan penting, bahwa seseorang dapat merefleksikan masa lalu, bertobat secara politik, dan memilih untuk berkontribusi secara konstruktif bagi persatuan bangsa, meskipun pernah berada di jalur yang berseberangan. Setelah melewati masa hukumannya, Yohanis Hermanus Manuhutu mengambil keputusan besar, yang mencerminkan ketenangan batin dan kedewasaan jiwa. Ia memilih untuk mengundurkan diri sepenuhnya dari panggung politik, yang selama ini menjadi medan perannya dalam sejarah bangsa. Dunia kekuasaan, yang dulu akrab dan bahkan menyita sebagian besar fase hidupnya, ditinggalkannya dengan tenang, seolah-olah ia memahami bahwa waktunya sebagai pelaku utama dalam arena itu telah usai. Manuhutu kemudian menetap di Jakarta, ibu kota yang menjadi saksi perubahan besar Indonesia pasca kemerdekaan. Ia tinggal bersama istri dan saudara laki-lakinya, dan menjalani kehidupan baru yang jauh dari hingar-bingar politik, dan hiruk-pikuk pertarungan ideologis. Di kota yang tengah tumbuh sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional itu, Manuhutu bekerja di sebuah perusahaan pelayaran, sebuah profesi yang memberi napas baru, sekaligus menjauhkan dirinya dari bayang-bayang masa lalu yang penuh gejolak. Dalam kehidupan pribadinya, Manuhutu dikenal sebagai sosok ayah yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Ia dianugerahi 7 orang anak, yang tumbuh dalam suasana rumah tangga yang sederhana, namun syarat nilai tentang kejujuran, kedisiplinan, serta pentingnya refleksi diri atas sejarah dan pilihan hidup. Keluarga menjadi tempat di mana Manuhutu menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun bergelut dengan turbulensi politik dan tekanan batin sebagai tokoh yang terlibat dalam peristiwa besar, namun penuh ambiguitas moral. Keputusannya untuk menjalani hidup yang bersahaja di luar sorotan publik tidak hanya menunjukkan kerendahan hati, tetapi juga mengisyaratkan bahwa dirinya telah menemukan bentuk lain dari pengabdian, bukan lagi lewat jabatan atau pidato politik, melainkan lewat teladan hidup yang tenang, penuh introspeksi, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang abadi.
Seiring berjalannya waktu, gerakan Republik Maluku Selatan di pengasingan, khususnya di Belanda, mengalami transformasi yang ditandai dengan meningkatnya radikalisasi. Para diaspora Maluku, yang sebagian besar merupakan ex-serdadu KNIL dan simpatisan RMS, terus mengobarkan semangat separatisme. Namun, semangat ini tidak lagi sepenuhnya diwarnai oleh diplomasi lunak, melainkan berubah menjadi nada yang semakin konfrontatif, bahkan militan. Aksi-aksi simbolik yang mencolok, dan kadang ekstrim, mulai mendominasi strategi mereka, mencerminkan pergeseran dari perjuangan moral ke tekanan politik yang tajam terhadap pemerintah Belanda maupun Indonesia. Dalam landscape yang semakin bising dan penuh ketegangan inilah, Yohanis Hermanus Manuhutu mengambil posisi yang kontras, sebuah sikap yang mencerminkan kedewasaan politik dan keutuhan nurani. Ia secara konsisten menahan diri untuk tidak terlibat, baik secara langsung maupun tersirat, dalam gerakan RMS di pengasingan. Tidak ada dukungan yang ia berikan, baik dalam bentuk pernyataan terbuka maupun keterlibatan diam-diam. Bahkan pada tahun 1970, ia diduga turut serta dalam pembicaraan dengan pihak berwenang Indonesia, terkait kemungkinan pemulangan warga Ambon dari Belanda ke tanah air. Tindakan ini menjadi isyarat bahwa Manuhutu lebih condong pada jalan rekonsiliasi, daripada perpetuasi konflik yang tak berujung. Sikap yang diambilnya bukanlah buah dari rasa takut atau tekanan politik, melainkan lahir dari kesadaran historis dan pandangan realistis tentang masa depan Maluku dan Indonesia secara keseluruhan. Bagi Manuhutu, integrasi Maluku dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah fakta geopolitik yang tak dapat diabaikan. Ia melihatnya sebagai syarat bagi stabilitas, pembangunan, dan kehidupan yang damai bagi generasi mendatang. Alih-alih terus memelihara semangat separatisme yang terasing dari realitas, Manuhutu memilih jalan yang lebih sunyi, namun syarat makna, jalan damai, jalan penerimaan, dan jalan pengakuan terhadap tatanan negara yang sah. Ia meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat Maluku lebih mungkin dicapai melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan nasional, daripada dengan memperjuangkan negara yang tak lagi memiliki landasan geopolitik yang kuat. Dalam diamnya, Manuhutu menyampaikan pesan moral yang kuat, bahwa perbedaan masa lalu tidak mesti diwariskan sebagai dendam. Ia mengajarkan bahwa luka sejarah bisa disembuhkan, dan bahwa rekonsiliasi lebih bernilai daripada retorika perlawanan yang tak kunjung menemukan ujung. Sikap tersebut membuatnya dihormati, baik oleh para mantan lawan politik di pihak Republik, maupun oleh sebagian bekas rekan seperjuangan yang mulai merasakan kemandekan perjuangan RMS di tanah pengasingan. Ia menjadi simbol dari keberanian yang tak selalu harus bersuara lantang, keberanian yang justru tampak dalam keteguhan hati memilih jalan damai, ketika suara mayoritas memilih konfrontasi. Dalam dirinya, keberanian politik menjelma menjadi kebijaksanaan yang senyap namun kuat, bahwa berdamai dengan masa lalu adalah fondasi sejati bagi masa depan yang lebih baik. Yohanis Hermanus Manuhutu meninggal pada 22 Agustus 1984 di Haria, Saparua, dalam suasana tenang, jauh dari sorotan politik yang dahulu pernah mewarnai perjalanan hidupnya. Meskipun namanya jarang tercantum dalam lembaran utama sejarah nasional, ia tetap meninggalkan jejak penting dalam dinamika politik awal pasca kemerdekaan, terutama di Indonesia Timur yang kaya akan keragaman etnis, identitas, dan loyalitas. Warisan sejarah Manuhutu bukan sekadar kisah tentang seorang birokrat yang pernah menjabat sebagai presiden singkat dari sebuah republik yang kontroversial. Ia mewakili generasi peralihan, generasi yang hidup di tengah pusaran transisi dari kolonialisme menuju kemerdekaan, dan yang dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit di antara tarik-menarik ideologi dan realitas politik yang tak selalu hitam putih.
Keputusannya untuk meninggalkan panggung konfrontasi dan menjalani kehidupan dalam ketenangan, mencerminkan kedewasaan historis dan refleksi moral seorang tokoh yang enggan memperpanjang luka sejarah. Dalam diamnya, tersimpan pelajaran tentang keberanian untuk berdamai, bukan hanya dengan pihak lain, tetapi juga dengan sejarah dan diri sendiri. Meski sebagian orang mungkin memandangnya dengan ambivalensi, Manuhutu meninggalkan pesan yang kuat, bahwa dalam sejarah bangsa, tidak semua peran dimainkan dengan sorak dan peluru. Ada pula yang dijalani dalam kesunyian, namun tetap menggema dengan makna yang mendalam. Yohanes Hermanus Manuhutu adalah representasi unik dari seorang tokoh yang mengarungi gelombang besar sejarah nasional dengan pilihan-pilihan yang kerap berada di wilayah abu-abu. Sebagai Presiden pertama Republik Maluku Selatan, ia memang mengukir namanya dalam salah satu babak paling krusial dalam sejarah Indonesia Timur. Namun lebih dari itu, Manuhutu juga dikenal sebagai pribadi yang menjunjung sikap moderat, rasional, dan damai. Ia bukanlah pejuang bersenjata atau orator ulung, melainkan seorang birokrat yang bekerja dalam senyap, namun dengan pengaruh yang tak bisa diabaikan. Keputusannya untuk tidak melanjutkan keterlibatan dalam konflik berkepanjangan dan memilih rekonsiliasi, mencerminkan kebijaksanaan yang langka di tengah gejolak politik. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh kemenangan atau kekalahan, tetapi juga oleh sikap-sikap bijak yang menolak kekerasan dan memilih jalan damai. Kisah Yohanes Manuhutu menegaskan pentingnya memahami konteks sejarah secara utuh, sebelum memberikan penilaian terhadap peran seseorang. Dalam dunia yang terus berubah, warisan yang ia tinggalkan bukan terletak pada jabatan yang pernah diembannya, melainkan pada pesan tentang pentingnya keseimbangan antara idealisme, loyalitas, dan kemanusiaan.